Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Nur Abdillah. Saya akan membawakan mata kuliah akuntansi biaya selama 1 semester ini, di mana kali ini adalah kuliah kita perdana terkait dengan akuntansi biaya. Ini adalah model akuntansi yang mungkin berbeda dengan akuntansi yang mungkin secara umum kita kenal. Nanti kita akan lihat perbedaannya di mana, sudut pandangnya seperti apa, dan apa sih yang dibahas di dalam akuntansi biaya. Dan mengapa akuntansi biaya itu harus kita lihat, harus kita pelajari, harus kita mengerti, dan bagaimana nanti kontribusi akuntansi biaya di dalam perusahaan. Apa yang unik dari akuntansi biaya nanti kita lihat. Seperti biasa, kuliah untuk akuntansi biaya saya bagi dari 4 sesi. Sesi pertama adalah akuntansi keuangan dan akuntansi biaya, atau akuntansi dan akuntansi biaya. Nanti kita lihat bedanya di mana, sudut pandangnya seperti apa. Kita lihat di mana sih stressing atau titik poin daripada akuntansi biaya. Terus kemudian yang kedua adalah apa peran akuntansi biaya dalam perusahaan. Terus kemudian sesi ketiga nanti kita bahas mengenai konsep biaya. Dan yang keempat itu terkait dengan managing atau pengelolaan biaya dalam satu perusahaan secara overview, secara lengkap. Sebagaimana kita ketahui, umumnya itu kita ngelihat ada akuntansi, ada laporan keuangan yang sering kita kenal dengan baiklah. Ada yang namanya laporan posisi keuangan atau neraca, ada laporan laba rugi dan sebagainya. Itu adalah suatu produk dari suatu sistem yang namanya akuntansi, di mana secara sederhana dapat kita definisikan akuntansi adalah suatu sistem yang memproses adanya peristiwa atau transaksi ekonomi yang kemudian diolah dan kemudian nanti akan menghasilkan laporan keuangan atau output. Baik akuntansi keuangan atau akuntansi biaya, keduanya sama, yaitu dia mengolah dari ada satu kondisi atau satu peristiwa ekonomi, kemudian diolah, dan kemudian dihasilkan dalam bentuk output. Nanti ada perbedaan yang sangat signifikan di antara akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Nah, nanti output ini, kalau misalkan kita kembali ke akuntansi keuangan, yang dimana produknya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini nanti adalah laporan yang akan dibaca oleh para user. Usernya itu bisa pemegang saham, bisa pemasok, bisa bank, investor, pemerintah, dan sebagainya. Jadi banyak sekali pihak yang berkepentingan dengan company atau dengan organisasi atau dengan entitas. Dia bisa melihat kinerja suatu perusahaan dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang kita kenal secara umum, neraca, laba rugi, laporan arus kas, perubahan modal, dan sebagainya, itu adalah laporan dari produk sistem yang namanya akuntansi keuangan. Sistem akuntansi keuangan berbeda dengan sistem akuntansi biaya. Bedanya di mana? Bedanya kalau akuntansi keuangan itu adalah suatu sistem yang memproses transaksi ekonomi, kemudian dia diolah dengan menggunakan satu kaidah tertentu. Ada kaidahnya, ada standarnya. Di mana kita tidak boleh melenceng dari standar, kita tidak boleh melanggar, atau kita tidak boleh tidak taat pada standar. Dia ada standarnya, ada dasar, ada guidance-nya. Sehingga nanti terbentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini nanti akan sama di seluruh dunia, itu sama. Informasi yang terkandung sama, tata cara penyajiannya mungkin sama. Nah, berbeda 180 derajat dengan akuntansi biaya. Akuntansi biaya memang kita berhadapan dengan ada suatu peristiwa ekonomi atau ada suatu transaksi. Transaksi fokus pada biaya di sini. Disebut akuntansi biaya. Namun pada saat diolah datanya itu tidak ada satu kaidah tertentu, tidak ada. Dia bisa diolah dengan berbagai cara, tergantung dengan manajemen bagaimana memperlakukan biaya tersebut. Nanti, pengolahan biaya ini, kita fokus hanya pada biaya. Biaya ini nanti akan kita gunakan untuk perencanaan. Bagaimana kita memprediksi ke depan. Bagaimana kita ingin dapat laba tertentu. Bagaimana kita ingin mendapatkan penjualan tertentu. Kita ingin mencapai tingkat gross profit margin tertentu, katakan seperti itu. Terus kemudian bagaimana juga untuk melakukan pengendalian. Sudah berjalan, kita lakukan evaluasi. Ada naik atau turun dibandingkan dengan anggaran dan sebagainya. Kita bisa melakukan evaluasi, kita bisa melakukan adjustment.
kita bisa melakukan pengukuran efisiensi, kita bisa melakukan kualitas. Bisa kita lihat apakah dia lebih produktif atau makin turun produktivitasnya. Kita bisa kita interpretasi dengan menggunakan analisis yang fokus pada hanya biaya. Dan juga bisa kita lakukan pengambilan putusan. Contoh misalkan berapa tingkat harga yang harus kita kenakan untuk produk kita. Itu bisa dilihat dari berapa sih yang biaya yang kita berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk dapat memproduksi produk yang kita buat. Sehingga nanti kita bisa menetapkan berapa, kita bisa memutuskan berapa harga produk kita, misalkan dengan tingkat laba tertentu. Nah, semua itu kita pelajari dalam akuntansi biaya tanpa ada kaidah tertentu, nggak ada dia. Dia sebenarnya sangat bebas, bisa dilihat dari berbagai sudut, tapi pada prinsipnya terdapat pengolahan data. Hanya dalam akuntansi biaya, dia fokus pada biaya. Nah, kalau kita refresh lagi, akuntansi keuangan itu biasanya dia hanya berkisar mengenai aset atau aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan, beban, jurnal, laporan keuangan, buku besar, kemudian neraca lajur, neraca saldo dan sebagainya. Kaidahnya di sana, dia ada standar akuntansi keuangan, ada SAK-nya. Nah, itu adalah produk atau bagian dari akuntansi keuangan. Dia sisi lain dari, dia cabang lain dari akuntansi. Cabang berikutnya akuntansi yang menjadi fokus kita dalam kuliah kita mulai dari hari ini sampai dengan nanti, itu adalah akuntansi biaya. Dia fokus pada, kalau di akuntansi keuangan namanya beban. Kalau di sini kita menggunakan biaya namanya. Sebab walau gimana nanti biaya itu menurut teori akuntansi keuangan itu nanti ada definisi yang sedikit berbeda. Nanti kita jelaskan bedanya di mana. Jadi kalau di akuntansi keuangan namanya beban, kalau di kita langsung sebut aja namanya biaya. Nanti ada katakan ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, ada biaya overhead, ada biaya penyusutan pabrik, ada biaya distribusi, ada biaya produksi, ada biaya harga pokok penjualan dan sebagainya. Itu terkait, nanti kita lihat. Nanti kita olah, kita lakukan analisis sedemikian rupa, mana sih biaya yang terkait dengan produksi, mana yang tidak ada kaitannya dengan produksi, mana yang terkait dengan marketing, yang tidak terkait dengan marketing. Nanti kita lihat satu persatu selama setahun ini, atau selama satu kuliah kita kali ini. Nanti akan kita bisa pilah-pilah, kita bisa lakukan analisis satu persatu. Nah, demikian pengantar awal untuk kita kali ini. Setelah ini kita akan lihat apa sih peran akuntansi biaya di dalam perusahaan. Khususnya kita fokus pada perusahaan manufaktur. Sebab bukan berarti di perusahaan lain tidak ada. Ada, di setiap perusahaan itu selalu ada akuntansi biaya. Sebagaimana kita ketahui, perusahaan itu bisa kita bagi dua secara garis besar. Ada yang namanya perusahaan jasa, ada yang namanya perusahaan dagang. Perusahaan dagang bisa kita bagi dua, ada perusahaan dagang murni, ada perusahaan manufaktur. Yang paling kompleks adalah perusahaan manufaktur, yaitu dia memproses dari bahan baku menjadi produk jadi, dan kemudian produk jadi ini dia jual. Jadi dia ada dua fase. Satu, dia perusahaan pabrikan, dan kemudian dia melakukan penjualan. Nah, ini perusahaan yang paling kompleks. Nah, kita langsung masuk pada perusahaan yang paling kompleks. Nanti kalau kita sudah bisa memahami dalam perusahaan yang paling kompleks, kita akan mudah untuk masuk ke perusahaan yang lain. Perusahaan dagang murni itu sangat mudah. Kita hanya beli dari supplier, kemudian kita jual ke customer tanpa melakukan perubahan apapun atas produk yang kita jual. Kalau perusahaan jasa malah tidak ada yang dijual. Yang dijual adalah jasa penggunaan aset atau penggunaan tenaga kerja manusia. Nah, demikian sesi 1. Setelah ini kita bahas sesi 2. Terima kasih.